Salam sobat, jumpa lagi. Kita akan membahas satu tema, bunuh diri adalah jalan langsung ke neraka. Kenapa bisa demikian? Kita akan melihat hal-hal definisi dulu. Bunuh diri itu secara aktif dan pasif, dimengerti disengaja untuk membunuh dirinya sendiri atau berakibat kematian terhadap dirinya sendiri. Beberapa di negara maju, terutama di Jepang, Korea. Di Jepang pun ada hutan yang khusus untuk mereka, ratusan orang laki-laki bunuh diri di sana. Namanya Aokigahara, sebelah barat laut Gunung Fuji. Mereka depresi, stres, dan seakan-akan tidak ada yang bisa menolong. Bebannya terlalu berat menurut dia dan mereka membunuh dirinya sendiri dengan menggantung ataupun dengan memutus urat nadi. Mereka pikir habis perkara, tetapi ketika rohnya lepas dari raganya, rohnya itu langsung dia jumpa di neraka. Neraka ini enggak 1, 2 atau ratusan tahun, tapi selamanya. Kenapa? Sekarang kita melihat bunuh diri ini merupakan jalan langsung ke neraka. Ya, meskipun ada istilah eutanasia, yaitu membunuh ataupun disuntik dengan berakibat kematian dengan tidak merasa sakit. Ya, ada beberapa negara maju melegalkan hal demikian. Tetapi kita akan melihat yang tadi ada 5 poin sebabnya. Kenapa orang bunuh diri ini langsung masuk neraka? Yang pertama kita melihat adalah pembunuh itu tidak bisa masuk surga. Meskipun yang dibunuh itu dirinya sendiri. Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, ya, tetapi segala anjing dan orang hobatan dan orang berzina dan segala pembunuh dan segala orang yang menyembah berhala dan barang siapa yang cinta akan dusta ini semuanya tinggal di luar. Artinya masuk neraka. Ya, pembunuh tidak boleh masuk surga. Itu dosa yang pertama. Ada 5 rangkap. Ya. Yang kedua adalah membinasakan rumah Allah. Tubuh ini adalah rumah Allah. Roh kita masuk di rumah Allah. Jadi tubuh ini milik Allah. Ya. 1 Korintus 3:16, tidakkah kamu ketahui bahwa kamu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ejaan lama. Ya. Jadi begitu tubuh ini disengaja dibunuh, dimatikan, itu sama aja membinasakan rumah Allah. Ingat, kalau membinasakan rumah Allah 1 Korintus 3:17, jikalau barang seorang membinasakan rumah Allah, maka ia akan dibinasakan Allah karena rumah Allah itu kudus, yaitu kamulah. Ya, ejaan lama. Jadi orang yang membunuh diri sendiri itu sama aja membinasakan rumah Allah dan berakibat Allah akan membinasakan. Otomatis masuk neraka. Ya. Dosa yang ketiga adalah tidak bertobat karena disengaja, dimengerti disengaja, nggak pakai bertobat-bertobatan. Ya. Tiba-tiba gantung diri, tiba-tiba melindaskan tubuhnya di rel kereta api. Kemudian supaya kereta api lewat, dia tertindas, lompat dari gedung tinggi, minum obat serangga dan sebagainya. Ya. Ataupun lewat narkoba, lewat pil-pil yang membuat berakibat disengaja maupun tidak sengaja, itu berakibat dosa. Ya. Karena tidak ada pertobatan demikian. Ya. Dosa keempat adalah melawan rencana Allah. Ya. Ada masa lahir, ada masa mati. Jadi orang lahir, orang meninggal itu ada waktunya Tuhan. Lah ini waktunya Tuhan, dengan membunuh diri, dirampas waktunya Tuhan. Jadi itu suatu dosa. Ya. Pengkhotbah 3:2a, adalah masa akan diperanakan dan masa akan mati. Jadi orang yang bunuh diri itu merampas waktunya Tuhan. Ya. Otomatis merampas rencana Allah. Contoh, ya. Di Alkitab
ada namanya Elia, ya. Elia ini hampir kena tipu iblis, ya. Dia berputus asa, ya. Kemudian dia ujar, ya, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4b, terlampau sangat hatiku sekarang, ya, menurut perkiraan Elia, ya Tuhan, ambillah juga akan nyawaku. Kalau Elia kena tipu menuruti iblis pada saat itu, maka tidak ada Elia yang sempurna. Elia yang ada rencana Allah, Elia bisa sempurna. Nah, ini hati-hati, ya. Karena orang yang depresi, stres, itu berpikir pendek, ya. Gimana lepas dari beban berat ini? Seakan-akan bebannya itu melebihi dari masalahnya. Padahal di dalam Alkitab 1 Korintus 10, 13-16 bahwa saya bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia. Jadi ketika Elia bisa dipulihkan dan bisa masuk rencana yang semula adalah untuk mau bunuh diri dan bisa sempurna, terlebih sobat-sobat pada saat ini barangkali melihat video ini, ada benak, ada depresi, ada stres, dibisiki setan untuk membinasakan diri. Saat ini coba datang pada Yesus, ya. Karena Matius 11 ayat 28 berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan ingat, pencobaan itu pencobaan biasa. Sebab itu jangan menyendiri, ya. Berdoa datang pada Tuhan. Kalau saudara punya hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, boleh bertanya, boleh konseling, supaya diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Dosa yang kelima adalah 1 Samuel 2 ayat 6 ini dilanggar, yaitu hak kuasa Allah, hak hidup. Ya. Hak hidup mati itu di tangan Tuhan. Ya. Dikatakan hidup mati di tangan Tuhan. Ya. Hidup mati itu di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6. Ketika haknya Allah itu, hidup mati itu dilanggar, diambil, maka ini satu dosa. Ya. Bayangkan, ini hakku kamu rampas. Ya. 1 Samuel 2 ayat 6, bahwa Tuhan jua yang mematikan dan yang menghidupkan. Tuhan jua yang menurunkan ke dalam alam bersah dan yang menaikkan orang pula. Ya, ini ejak nama. Sebab itu, dosa rangkap 5. Ya. Saya akan masuk kesimpulan. Sebab itu berpikir, jangan berpikir pendek, jangan berpikir cepat, ya istilahnya. Karena kalau orang yang bunuh diri itu selamanya rohnya itu dibinasakan di neraka, ya. Neraka yang penuh jahanam, yang penuh api. Selamanya ada kertak gigi, tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan di sana, ya. Sudah tertutup pintu pertobatannya. Ya. Kesimpulannya adalah, kalau ada masalah, ya, coba konseling sama hamba-hamba Tuhan. Belajar firman Tuhan, datang pada Tuhan. Ingat, hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan sampai ditipu oleh iblis. Kesimpulannya adalah, yang pertama, jangan bunuh diri, karena itu pembunuh. Ya, pembunuh nggak masuk surga. Kedua, membinasakan rumah Allah. Membinasakan rumah Allah itu akan dibinasakan oleh Allah. Ya, 1 Korintus 3 ayat 17. Yang ketiga, tidak bertobat karena disengaja. Ada orang yang naik-naik gedung tinggi, selfie. Itu ada orang pemuda dari Prancis, juga ada orang dari Tiongkok yang naik-naik manjat kemudian jatuh. Itu disengaja itu. Ya. Kalau dia bertobat masih ditolong, tapi kalau nggak bertobat ya sudah habis. Ya. Kemudian juga melawan rencana Allah. Ingat Elia, ya. Ayub juga demikian, ya. Tapi Ayub tidak kena tipu daya iblis, ya. Dan dia berharap pada Tuhan. Ya. Yang kelima adalah melawan hak Allah. Hidup mati di tangan Tuhan, ini udahlah. Aku, urusanku. Ya. Habis perkara, karena aku yang punya hidup, yang punya tubuh. Itu sudah salah persepsi demikian. Ya. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan.
Dan kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus dan bukan milik kita lagi, terutama untuk orang Kristen, tetapi milik Tuhan. Ya. Sebab itu sekali lagi nanti saya akan berdoa buat sobat-sobat ya. Kalau bukan kebetulan sobat melihat video ini ataupun melihat rekan sobat yang kelihatannya termenung sendiri, stres, depresi, bagikan video ini, ya. Bawa dalam doa, ya. Rangkul dia dengan kasih Kristus, ya. Sebab apa? Kalau dibiarkan, dia akan masuk ke neraka, tarik dia dari neraka, ya. Supaya diselamatkan jiwanya. Dengan demikian kita dikenan Tuhan, ya. Sebab itu, ayo saya akan berdoa buat sobat, ya. Jangan sampai kena tipu daya daripada iblis. Saya akan berdoa buat sobat-sobat yang ada beban masalah, yang ada rencana ingin bunuh diri, ataupun sobat mengetahui saudara, teman yang mau bunuh diri, supaya Tuhan memberi kekuatan untuk share video ini. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan buat sobat yang ada masalah, yang tertipu oleh iblis, seakan-akan masalah itu lebih besar dari pertolongan Tuhan. Seakan-akan masalah itu tidak ada jalan keluar. Malam ini saya berdoa, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Marilah semua letih lesu dan beban berat, firman Tuhan berkata, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, Matius 11:28. Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Sebab itu Allah yang setia, Allah yang adil. Meskipun dosamu merah seperti kermisi, datang pada Tuhan, maka dia akan memutihkan. Dan dia sebagai Bapa yang baik akan memelukmu jika sobat mau bertobat. Sebab itu saya beri Roh Kudus jamah untuk sobat-sobat ini, supaya ada belas kasih Tuhan, supaya mereka boleh bertobat dan datang pada Tuhan. Dan buat sobat-sobat yang sudah melihat video ini, boleh share pada mereka yang stres, depresi, karena dalam Tuhan ada pertolongan. Di tangan Tuhan ada pertolongan. Jangan sampai bunuh diri dan langsung masuk neraka. Sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sobat-sobat yang share ini diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.